Langsung saya bilang ke teman-teman tuh, nanti sore ada asik-asik. Oh iya, istilahnya. Asik. Oh, geng ini tuh sebenarnya kayak pelarian anak-anak yang sering tidak diperhatikan di sekolah. Saya berangkat, ternyata di situ ada 4 motor. Saya ditarik ke lapangan, baru dipukulin. Awal pertama itu langsung saya ditarik, habis itu kita mau kabur, tidak bisa, langsung. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh begini David, karena teman-teman Trimono juga podcast benar-benar menginginkan kehadiran kamu di sini dan pada hari ini akhirnya kita bisa bertemu ya. Ya, puji Tuhan. Saya mau tanya sebenarnya apa yang terjadi di masa lalumu? Mungkin cerita dari awal. Boleh, lebih bagus lagi kalau cerita dari awal. Cerita dari awal dari SMP. SMP. Dari SMP masuk SMP itu sebenarnya masih hidup lurus-lurus saja. Masih normal kehidupan. Ya, normal. Ya, nakal-nakal wajar. Iya, kayak saya dulu ya. Iya, kayak beli gorengan 3 bayar 1, nakal-nakal wajar. Itu nakal kurang ajar itu. Wajar itu. Oh, wajar, masih wajar ya. Oke. Kalau yang tidak wajar kan nyelengkat guru. Oh, itu yang gak wajar itu ya. Iya, begitulah nakal-nakal wajar. Tapi karena badan kecil. Jadi dulu badanmu kecil ya? Iya. Sekarang masih kecil ya? Masih. Dulu kecil jadi sering dibully. Terus juga cuma jadi badut di kelas tuh. Karena sering dibully, setelah lulus SMP itu masuk SMA. Iya. Masuk SMA, di sebuah SMA lah ada. Oke. Di SMA itu kayak mau membuktikan gitu loh. Kalau dulu di SMP dibully, sekarang nggak boleh dibully. Oh, dulu sering dibully? Iya. Bully bagaimana Ya, itu? Kayak maksudnya kayak dijadiin bahan ejekan terus. Oh iya. Fisik ada? Kalau fisik enggak sih. Oh, hanya sebagai olok-olokan ya, sebatas olok-olokan aja. Ya sebenarnya simple, tapi kadang-kadang kan kalau setiap hari dialog-olog juga sih, ya. Jadi kerasa juga psikologinya kan ya, kena nanti ya. Terus waktu SMA itu pengennya gitu. Ini bagaimana caranya supaya enggak terus dibully. Oke. Jadi ada keinginan untuk keluar dari lingkaran itu ya. Iya, terus oke, luar biasa. Selama itu aku pelajari apa yang bikin aku dibully. Ternyata itu aku nakal, tapi aku tidak masuk dalam circle nakalnya itu. Maksudnya bagaimana itu? Jadi dulu ada anak-anak nakal di SMP, itu punya geng. Anak geng? Ya, anak geng. Oke. Dan aku cuma nakal di dalam sekolah, tapi tidak berani nakal di luar. Oh, jadi itu yang kamu dicap cupu ya? Iya, dicap cupu. Ya kayak anak kandang gitulah. Iya. Terus waktu SMA sadar, caranya ngehits gini. Baru saya masuk di ada geng. Ada geng ya? Iya. Berarti dulu sempat jadi anggota geng ya berarti? Iya, anggota geng. Terus ya mulai masuk di anggota geng. Sebenarnya motivasinya cuma pengen masuk. Masuk doang. Ternyata sama teman-teman kayak dipercaya gitu buat koordinasi. Sebagai koordinator? Iya, kayak yang mengkoordinir kalau geng ini mau perang atau ada kayak admin geng mungkin. Iya, admin. Admin geng. Iya. Terus ya itu. Kalau awalnya masuk geng itu sebenarnya karena awal masuk sekolah itu 3 hari. 3 hari awal masuk SMA. SMA? Ya. Kan itu MOS. MOS ya, oke. Karena ada perasaan pengen kelihatan ngehits. Oke. Saya terlalu mungkin lost control. Ada kakak kelas yang tidak suka. Oh gitu. Ya, 3 hari masuk mau dipukulin itu. Sama kakak kelas. Dan ternyata kakak kelas yang memukulin itu pemimpin juga di geng itu. Pemimpin geng. Iya. Nah, awalnya di situ, tapi di situ saya minta maaf, masih takut tuh dengan kakak kelas. Ternyata efeknya setelah dipukulin
mau dipukuli. Iya, oke. Tidak sempat. Tidak sempat ya. Masih beruntung dia ya. Masih belum. Belum bunyi. Iya. Oke. Efeknya ternyata malah jadi dekat dengan kakak kelas itu. Sama ketua geng itu. Iya, jadi berteman. Iya, Karena iya. berteman dekat, makanya didorong-dorong, maksudnya. Direkrut berarti. Iya, kayak regenerasi geng selanjutnya gitu. Awalnya di situ. Sampai akhirnya bergabung sama geng itu. tersebut. Iya. Ya, Oke. terus ya kita melakukan kegiatan-kegiatan Iya. yang sangat amat berfaedah. Kegiatan apa itu? Ya, seperti nongkrong, merokok. Rokok. Iya, merokok. Di sini kalau mau rokok masih boleh. merokok kan sekarang? Masih. Oh, kru. Tolong rokok. Terima kasih, kru. Ini semakin. Terima Iya, soalnya dari tadi aku lihat dia gelisah ya. Pantas. Belum sebat. Belum sebat. Oke. Merokok dulu kok. Saya bisa cicipi atau gimana nih? Oh. Monggo. Ini rokok bukan endorse ya. Kalau bisa ya bisa di endorse juga. Kalau bisa di endorse sih. Ya kan ini kan kita ngobrol-ngobrol santai ya bersama seorang David ini. Iya. Iya. Sebelum lanjut kita ngerokok dulu ya. Kayaknya sebelumnya tidak ada yang ngerokok di podcast. Ya sebelumnya nggak pernah. Ini pertama ini karena David. Wih, spesial sekali. Spesial ya. Spesial. Sambil lanjut, Kak. Lanjut, namanya ngobrol santai. Lanjut. 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 Oke. Terus yaitu kegiatan-kegiatan yang berfaedah. Seperti ya merokok, nongkrong. rokok. Oh, berarti ini berbeda kan? Ya berfaedah. Menurut saya. Iya, menurut saya Kalau juga. ada dari teman-teman, ya terserah. Ya terserah mereka Itu pendapat persepsi mereka Anda, kan. Iya. Nah, betul itu. Terus ya minum mabuk lah. Oh ya, minuman yang keras ya. Iya, kayak es batu. Es batu ya. Emang keras ya es batu. Iya. Dingin juga. Terus ya ada di saat kita juga berantem dengan. Oh, sempat Iya. berantem, tawuran berarti. Kalau kita jatuhnya bukan tawuran sih. Tapi lah ini kan geng. Kok nggak tawuran? Ya itu di angkatanku belum pernah merasakan tawuran sebenarnya. Heeh. Tapi kita kan maksudnya zaman udah berkembang. Ada sosmed. Kita perang di sosmed. Perang di sosmed dulu. Ini Anak geng perang di sosmed. pertama perang di sosmed. Oke. Langsung kita datang ke sekolahnya. Oh, jadi begitu ya. Ngeri. Cari masalah dulu di sosmed. Iya. Oh, cari masalah dulu di Kalau sosmed. dulu kan langsung toh. Iya. Terus begitu sih. Berarti tes lawannya di sosmed. Iya, Oke. biasanya kita perang dulu di sosmed. Bahaya juga sosmed ya. Iya. Ada bahayanya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman saat tawuran. Kalau tawuran mungkin pas kita datang ke sekolah lain. Ada waktu itu saya kelas 2 kayaknya. Kelas 2 SMA. Iya, kelas 2 SMA. Kita perang di sosmed. Kita ada komen di akun sekolah itu, padahal akun resmi sekolah itu. Kita komen, ternyata gengnya keluar. Oke. Gengnya balas, baru kita. Tapi itu sekolah lawan, Yes. sekolah lain. Sekolah lain. Bukan sekolahmu kan? Bukan. Oke, sekolah lain. Sekolah lain. Berarti emang sengaja cari gara-gara ini. Ya. Oke. Begitu. Lanjut. Terus, habis itu kita pindah ke DM. Ya. Itu saya yang DM. Wah. Saya yang DM dengan Panglima sana. perang. Oke. Ya, terus kita saling tantang lah. Terus Terus mereka janji, katanya jam 3 sore kita datang ke sekolah. sekolahmu? Iya, kan? sekolah Oke. saya. Iya. Nah, langsung saya bilang ke teman-teman toh, nanti sore ada asik-asik. Oh, istilahnya Itu asik-asik. bahasanya, Cuy. asik-asik. Oke. Istilahnya ya. Nah, kita pulang itu jam 1. Mm-mm. Kita minum dulu. Minum dulu. Iya, minum dulu sampai jam 3 kita tunggu tidak datang. Heeh. Terus saya cek DM-nya, saya DM tidak balas. Ternyata sampai jam 4:30 tidak datang. Baru karena kita udah minum-minum, terus rasa emosi sudah menggebu-gebu tuh. Terus kita muter, naik motor muter. Ada satu sekolah
itu random sekali. Iya. Ada satu sekolah belum pulang. Ya. Ya, baru kita serang situ. Diserang. Iya. Pelampiasan ya, Iya, pelampiasan. Sekolah lain Iya, sekolah lain yang sama sekali kita tidak punya masalah. Malah sekolah itu tuh, yang jadi iya kan sekolahku kalau ada Natalan toh, ya. sekolah itu tuh gabung kalau Natalan dengan kami. Berarti Malah- teman berarti ya? Iya. Kok Tapi diserang? kita serang karena itu pelampiasan, juga ada pengaruh alkohol juga. Wah. Terus tuh, dan kondisi kita menyerang itu nggak ada muridnya masih di dalam, masih sekolah. Dan di depan itu ibu-ibu, bapak-bapak jemput, baru kita lempari batu, teriak-teriak. Kalau diingat sekarang lucu sekali. Ya, kenakalan remaja. Iya, Nah, pertanyaannya, kenapa waktu itu saat kalian menggebu-gebu, kenapa nggak serang sekolahnya? Sekolah yang tadi kalian janjian itu? karena jaraknya terlalu jauh. Oh, jauh ya? Jadi gini, kita itu kalau mau menyerang sekolah kita harus pikir dulu. Oh, Kita iya. harus menguasai jalannya. Ini kalau kalah nanti kita lari kemana? Iya, betul. Kita harus mempelajari itu dulu. Kalau Berarti- itu terlalu jauh, pasti kena. Ada dua. Kalau kita nggak kena sekolahnya, kena warga. Itu. Makanya kita tidak ke Iya. sana. Ini sebenarnya cerdas ya. Ini bukan takut, bukan cupu Iya. ya, tapi ini cerdas. Ya, ada cerdas di sini. Ya, ya harus berstrategi. Iya, strategi ya, sudah profesional strateginya. Iya. Nah, terus sekolah yang dilempari tadi yang nggak ada kesalahan apa-apa, gimana itu nasibnya? Itu jadi gosip di guru. Tapi karena kita tidak teriak nama kita, jadi tidak. Paling cuma paginya itu guru ada yang cerita ke saya. Kemarin di sekolah ini ada ini. Nah, baru saya panik. Iya. Saya kira dia tahu, ternyata tidak tahu. Guru bilang, nggak tahu itu sekolah mana, kok masih ada geng-gengan. Kalau saya bisa bilang, Padahal dia sendiri. Iya. Sekolahmu, Pak. Padahal aku tanya. Iya. Berarti itu pengalaman pertama ya, pengalaman pertama Iya, perang lah istilahnya. Ya, kalau selanjutnya sih banyak masalah, tapi ada satu teman dia yang pasti maju kalau ada masalah. Jadi kita model open fight. Jadi Bagaimana dari sekolah satu, misal sekolahku dengan sekolah Kak Evan itu bermusuhan, Iya. ada masalah, kita harus ajukan satu wakil buat berantem. Oh iya, utus Iya. satu orang. Kalau kalah belikan anggur satu kerat. Oh gitu aturannya. Iya. Begitu. Keras. Jadi habis menang kita mabok terus. Itu kelas 2 Kelas 2. SMA. Kalau setelahnya kelas 3 sih nggak terlalu buat geng, tapi masih Masih. nakal. Mungkin udah jadi senior ya kelas 3. Ya tinggal menggerakkan aja. Kita lebih ke fokus adik kelas. Kayak marah-marahin adik kelas. Kalian tuh nggak tahu. Ada kader nggak pas kelas 3? Ada Ada. 1-2 orang. Dulu ada angkringan di depan sekolah. Ya, kita ambil dari situ. Kalau anak ini mau nongkrong sampai malam dengan kami, berarti anak Ada ini potensinya. kadernya. Iya. Berpotensi untuk ikut jadi anggota ini. Itu anggotamu dalam gengmu itu berapa orang? Masih ingat? Kalau dari sekolah sendiri berapa? Ada 20 kalau sekolah sendiri. Terus 20. dari yang luar-luar ada. Oh, masih ada dari luar? Iya. Maksudnya dari luar? Ada sekolah-sekolah yang nggak punya geng. Sekutu. Oh, Nggak punya geng, terus kita itu wadah tuh. iya. Wadah buat teman-teman yang tidak punya geng itu. Itu banyak anggota dari luar. Ada 7. Kalau angkatanku ada 7. Kalau 7 angkatan orang. bawahnya Banyak juga dari luar ya. iya. 7 ya. Di situ sih. Kalau kelas 3 ya itu tinggal koordinir adik kelas. Iya, udah jadi senior ya. Iya. Berapa kali tawuran selama jadi anggota geng? Kalau yang tawuran kayaknya baru 3 kali. 3 kali. 3 kali. Kalau yang tawuran beneran maksudnya perang Yang- banyak orang Iya. gitu ya. 2 kubu langsung ketemu Iya. di lapangan atau di mana? Kalau kita biasanya di depan sekolahnya. Langsung serang. Ya. Jadi pernah kita random saja, Hmm. random serang. Ternyata mereka sudah siap.
Terus Terus kita tempur dulu sebentar, lari. langsung lari. Iya. Terus paginya dibalas. Paginya dibalas lagi. Tapi kita kan sekolah. Kalau sekolah ya fokus. Woi, ini nih. Berarti tawuranmu kapan? Sore. Sore, pulang sekolah. Iya. Oke, pagi fokus sekolah, Ah, pulang langsung tawuran. Iya. Boleh. Oke, ada Nah, kalau untuk bolos-bolos kayaknya tidak. bolos tidak, Tidak. tapi perang selalu. Iya. Maksudnya kita kan teman-teman yang mau mengangkat nama sekolah dengan cara lain, prestasi jalanan. Oh begitu. Iya. Jalur prestasi jalanan. Oh ya, ini yang menarik ini yang saya mau tanyakan nih. Kira-kira motivasi kalian untuk ikut geng itu apa? Mungkin ini kalau dulu pas masih ikut geng masih kayak ego, tapi setelah agak bertambahnya umur, Iya. berpikir kayak geng ini tuh sebenarnya kayak pelarian anak-anak yang sering tidak diperhatikan di sekolah. Di sekolah sering banyak kasus kayak anak pintar itu lebih anak emaskan, lebih diperhatikan. Terus adanya guru BK juga seharusnya kan mengurus anak-anak ini bukan karena masalah, Iya. tapi mengarahkan anak ini untuk menemukan apa yang mereka mau, apa yang mereka tonjolkan begitu toh. Tapi guru BK kan malah kadang-kadang mengurusi anak-anak yang pintar. Begitu ya. Ya terus jadi teman-teman ini nggak ada wadah, nggak ada wadah di sekolah, cuma ya sekolah pulang. Terus mereka mungkin ada motivasi untuk cari wadah. Iya. Ya wadah yang paling bebas, nggak, maksudnya tidak membatasi kamu anak pintar, kamu anak mana. Itu cuma geng sekolah. Iya. Itu sama halnya mungkin terjadi di Jogja ini tuh. Banyak keliti. Itu mungkin kalau dari pemikiran saya ada sambungnya. Kalau dulu, kalau mungkin zaman-zaman Kak Evan muda, di di Jogja ini buat kayak coret-coret tembok, terus sanggar-sanggar seni, perpustakaan itu masih bebas. Sekarang kayak ada eksklusivitas, maksudnya yang bisa ke sanggar ya cuma anak seni. Terus yang gambar-gambar tembok harus dilomba, kalau tidak kena pidana atau ada hukumnya. Terus juga perpustakaan cuma anak-anak kampus saja, begitu. Terus anak-anak yang nggak punya wadah ini cari wadah, dan wadah yang paling bebas itu cuma supporter bola sama kliti. Iya, yang paling bisa menerima mereka apa adanya lah. Begitu. Tapi itu juga tergantung orangnya. Iya, tergantung orangnya sih. Tapi ya sebenarnya pemikiran yang luar biasa ya, bahwa kamu menemukan kenapa banyak kliti. Ya karena mereka merasa mereka tidak memiliki wadah ya. Iya, ada eksklusivitas. Kayak sekarang, dulu nongkrong di kafe-kafe juga bebas. Sekarang kayaknya cuma anak-anak yang kelihatan hits saja yang bisa nongkrong di kafe. Kalau anak-anak kampung nongkrong di kafe kayak mereka ngelihat ketawa gitu, anak-anak kampung gitu di kafe. Gitu. Berarti dulu waktu zaman sekolah katakanlah Anda ini kurang diperhatikan ya? Iya. Kurang diperhatikan sehingga mencari pelarian dengan mengikuti geng-geng itu. Iya. Ya makanya saya bilang prestasi jalanan. Prestasi jalanan. Iya. Mungkin tidak diakui tapi kita merasa bangga. Karena kalian merasa bahwa pihak sekolah waktu itu hanya memperhatikan orang-orang yang berprestasi. Iya. Sementara kalian ya ada atau tidak ya nggak berpengaruh juga buat sekolah. Gitu ya maksudnya. Ya maksudnya kan kalau satu anak sudah menonjol di satu prestasi, berarti kan dia sudah punya jalan. Kalau sudah punya jalan berarti tugasnya kan cuma mendorong. Tapi untuk anak-anak yang ini yang masih mencari, harusnya lebih diperhatikan. Seharusnya diarahkan dapat, ya. Supaya mereka lebih dapat. Menarik. Saya juga baru sadar ini ya. Iya betul. Karena memang di sekolah itu kadang-kadang cuma yang
pihak-pihak tertentu yang diperhatikan terus, ya kan? Biasa anak-anak nakal ya, adanya bimbingan konseling harusnya kan ada manfaatnya di situ. Ya mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang besok jadi guru BK mungkin bisa. Tapi begini David, dulu saat kalian merasa tidak diperhatikan, kalian kan mencari pelarian dengan masuk di geng. Iya. Kenapa bukan mencari pelarian yang positif? Artinya kalian juga giat belajar, kalian ya lebih rajin biar kalian juga bisa berprestasi. Nah itu penyakitnya. Sebenarnya ada penyakit. Penyakitnya ya kita malas. Ya malas ya. Ya malas itu sudah penyakit. Kayaknya sudah penyakit yang pasti. Iya sih. Dan memang setiap angkatan itu selalu ada kelompok-kelompok tertentu ya, kelompok-kelompok begitu yang katakanlah kayak kamu dan saya dulu ya. Artinya begini, ya mungkin ini juga bisa menjadi masukan untuk orang-orang di sekolah mungkin ya. Artinya saat melihat orang-orang seperti kita dulu ya, yang saat sekolah dulu kurang diperhatikan ya, sebaiknya diperhatikan lah ya. Sebaiknya. Karena mereka ini pada dasarnya malas ya. Iya malas. Malas. Nah, bagaimana caranya biar itu diarahkan? Iya diarahkan. Ada keinginan untuk membalas dengan prestasi tapi karena kemalasan. Iya. Nah itu juga bisa menjadi tugas atau menjadi PR lah buat. Iya. Woi guru, kita kasih PR sama guru. Terus PR buat guru untuk ya melihat situasi anak-anaknya si kelompok ini. Sebelumnya guru tahu nggak kalau kalian ikut geng-geng waktu itu? Sebenarnya ada beberapa guru tahu, tapi nggak bisa membendung kita juga tuh. Ini juga ini. Maksudnya guru-guru tahu tapi kayak cuma ya udah gitu aja. Tapi kalau ada kasus baru mereka marah-marah. Gitu ya. Ya mungkin buat guru-guru juga prestasi kan nggak cuma akademik. Ada non akademik mungkin bisa dimaksimalkan buat anak-anak ini. Iya. Intinya waktu itu kalian mengharapkan ada sosok yang mengarahkan kami lah. Kalian. Maksudnya sebenarnya kalau semisal kita lagi nongkrong di angkringan, ada guru satu mau ikut nongkrong terus dia mengarahkan kami, semisal ajak main futsal atau apa, kami pasti berangkat. Gitu? Iya. Maksudnya yang tidak melulu soal pelajaran masa setelah sekolah ngomongin pelajaran lagi gitu. Padahal pelajaran 2 jam sudah bosan. Boleh ya intinya ya bagaimana caranya lah ya kalian itu diperhatikan juga. Ya diperhatikan terus ya diarahkan lebih tepatnya. Ya diarahkan. Lebih mungkin untuk siswa-siswa berprestasi 25%, tapi anak-anak yang belum punya arah ini mungkin bisa 75%. Lebih diarahkan, bukan dihukum atau dimarahin atau di. Dulu misalnya kalian ketahuan tawuran, terus dimarahin, itu perasaan kalian bagaimana itu? Ya kalau dimarahin dulu sih ya ada rasa marahnya juga. Maksudnya lah kenapa dilarang-larang, ini setelah sekolah kok, terus sekolah juga nggak, maksudnya nggak ngurusin kita, kenapa harus dilarang-larang. Berarti ada perasaan memberontak juga ya? Ya ada perasaan memberontak. Tapi kalau seandainya dulu kalian nggak dimarahin, itu kira-kira berpengaruh nggak? Kalau nggak dimarahin? Kalau nggak dimarahin, kalian ketahuan tawuran terus nggak dimarahin? Ya kayaknya. Atau hasilnya sama aja? Kayaknya sama aja. Tapi ada kayak kita juga cari perhatian tuh. Intinya kalian cari perhatian, biar diperhatikan sama guru waktu itu. Tapi kalian nggak diperhatiin. Cara kita memang diakui, memang cara kita salah. Iya, emang sih. Dan ego masa muda juga. Iya, namanya juga masih remaja lah ya. Iya, egonya masih tinggi. Ya pengen kelihatan hits tapi ya salah jalan itu. Salah wadah. Gitu sih. Sekarang masih ikut? Sekarang udah enggak. Udah tobat? Ya, bisa dibilang sedikit ya. Ya sedikit meninggalkan. Dulu waktu tamat masih ikut atau tidak? Dulu
kita mau lulus itu kita bubarkan. Oh, kalian bubarkan. Maksudnya untuk adik kelas semua kita udah bilang jangan Stop. ada lagi, ya. Berhenti. Ya, karena ada beberapa kasus di sekolah kita nyata yang jadi korban bukan anak-anak geng. Jadi anak-anak yang ya bisa dibilang anak-anak rajin, pulang sekolah langsung pulang begitu yang kena mereka. Nah, ini nih. Iya. Yang paling Maksudnya begitu, jadi kita berpikir Kasihan juga anak berprestasi ya gara-gara iya. kalian. Iya sih. Mereka yang jadi Tapi korban. kan itu dendam kita. Jangan-jangan disengaja ini cari masalah. Enggak sih. Biar yang jadi korban yang berprestasi. Yang berprestasi jadi korban, kita juga ikut marah ke sekolah yang mukulin dia toh. Maksudnya begitu. Tapi antara siswa berprestasi sama kalian itu hubungannya bagus tidak? Bagus sebenarnya. Di Bagus. dalam kelas kita tidak, maksudnya tidak Oh, iya. men-circle-circle kan. Iya, kita iya, juga itu dia. bergaul. Oh, berarti masih bagus lah ya. Iya, bergaul sama yang teman-teman yang mungkin cewek, mungkin yang berprestasi malah. Maksudnya orang-orang berprestasi ini sebenarnya kalau kita jadikan teman kan kunci jawaban kita tuh kalau ujian. Kayak saya dulu ya. Kayak saya dulu. kita tidak bisa munafik. Iya. Karena kalau nggak berteman sama mereka ya kita Iya. dapat jawaban dari mana? Iya. Iya kan? Mereka tuh harus. Sederhananya begitu. Iya. Makanya kita melindungi mereka. Iya betul, bagus juga sih. Iya demikian ya. Iya, kita bikinkan melindungi anak-anak berprestasi. Ya itulah namanya saling melengkapi ya. Betul. Saat ada ujian ya kalian yang Iya. butuhkan mereka, saat ada tawuran mereka yang Dan butuhkan kalian. kata-kata kuncinya ini. Saya minta contek. Iya. Nanti kalau ada apa-apa bilang saya. Wah, Wah. mantap. Padahal anak-anak ini tidak pernah bikin masalah, jadi tidak pernah ada apa-apa. Nggak mungkin ada Iya. apa-apa. Ini lucu juga ini. Oke, jadi sekarang masih sering ketemu sama mereka. Kalau ketemu paling nongkrong, tapi nongkrong itu udah nggak kayak dulu. Jadi cerita gitu jadi lelucon toh. Iya. Maksudnya kayak mempertanyakan kenapa kita dulu gini. Justru sebenarnya sekarang kalau misalnya kalian ketemu sama teman-temanmu dulu, mungkin kalian sebenarnya lebih dewasa lah Iya, daripada lebih dewasa. yang lain karena kalian sudah mengalami hal-hal yang kayak tadi itu kan. Iya. Jadi pas ketemu ya udah sadar kan, udah Iya. sadar wah kenapa dulu kita kayak Iya, gini ya. Mungkin, jadi bahan guyon aja lah. iya, daripada orang yang masa lalunya hanya lurus-lurus saja, pas ketemu kan nggak ada Iya. sesuatu yang diceritakan, Iya. ya kan? Iya, Tapi mungkin. kalau misalnya nakal kayak kita dulu ya, Iya, diceritakan cuma jadi lucu-lucu aja. Iya. Oh, kamu dulu gini. kamu dulu pernah dipukulin. Oh ya, kamu pernah dipukulin nggak? Pernah sekali. Pernah. Pernah. Gimana ceritanya? Oh, itu ada saya dibohongi. Jadi saya kan buka pre-order kaos. Buka pre-order kaos terus sama ternyata ada yang kenal saya sekolah lain. Tidak tahu kenalnya dari mana, pokoknya ada yang tahu saya. Terus dia bohongnya ajak COD ya. Saya berangkat, saya teman saya. Iya ya. Saya berangkat, ternyata di situ ada 4 motor. Heeh. Saya ditarik ke lapangan, baru dipukuli. Dipukulin. Awal pertama itu langsung saya ditarik, habis itu kita mau kabur, Iya. nggak bisa, Iya. langsung muka saya sini dipukul helm, Iya. helm PMC itu. Iya. Saya ingat helm itu dipukul, Heeh. baru kita dipukul di situ. Habis itu untung ada bapak-bapak habis dari masjid lewat terus bubarkan toh. Nah, kita juga lari, kalau kita tertangkap nanti sampai mana-mana juga. Bisa Meskipun sama-sama. kamu korban, kamu juga lari. Iya. Karena sama-sama ya berakar dari tindak negatif. Walaupun korban tetap Pasti tetap kena juga ya. Maksudnya kalau udah urusan polisi juga takut. Iya. Ya begitu. Dulu lukanya di mana? Sempat luka parah atau pas dikeroyok itu? Itu kan dikeroyok kan 4 Iya. lawan 1 berarti. 4 motor berarti 8. 8 lawan 1. 2. Oh, lawan 2. Iya. Ada yang fatal, Kalau fatal enggak sih? Ya berarti kuat ya. iya, hari selanjutnya mungkin di sekolah cuma lemes. Woi. Ya kayak sakit-sakit semua badan. Iya.
terus nggak nongkrong juga, nggak nongkrong dulu, nggak sampai masuk rumah sakit kan? Enggak sih. Oke, menarik. Mungkin di situ ya zaman SMA. Zaman SMA ya. Oke David, dari serangkaian pengalamanmu ini, kira-kira apa yang bisa kamu pelajari dari sini? Ya kalau dipelajari ya itu tadi, maksudnya kalau masih muda ya ada ego, tapi mungkin ego itu harus lebih diturunin tuh. Maksudnya kita harus cari jalan lain supaya nggak bertindak yang negatif itu tadi, karena merugikan kita, merugikan orang tua juga kalau ada apa-apa, kan yang dipanggil orang tua, gitu sih. Intinya begitu ya. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh